Malam itu, angin berhembus lembut di pantai selatan. Bulan sabit tergantung di langit, sinarnya yang pucat memantul di atas permukaan laut yang tenang. Arya, seorang nelayan muda, duduk di atas perahu kecilnya, menatap gulungan ombak yang bergerak perlahan. Tangan kokohnya memegang erat tali pancing, matanya terfokus pada ujung kail yang bergerak mengikuti alur arus. Di sekelilingnya hanya ada suara desiran ombak dan sesekali cuitan burung laut yang melintas di kejauhan. Semoga malam ini hasil tangkapannya bagus, gumam Arya lirih sambil menarik napas panjang. Ia memandang jauh ke lautan luas, merasa kecil di tengah kebesaran alam. Namun, ada kedamaian di sana, sesuatu yang selalu membuatnya betah berlama-lama di laut meskipun gelap menyelimuti. Tiba-tiba, perasaannya terusik. Angin yang sebelumnya lembut berubah menjadi dingin dan menusuk. Gelombang air laut yang tadinya tenang mulai beriak perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Arya mengernyit, matanya memindai sekitar, mencoba mencari sumber dari perubahan yang aneh itu. Arya. Sebuah suara lembut namun memikat menggema, seperti bisikan yang datang langsung ke telinganya. Arya terkejut, tubuhnya merinding. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. "Siapa di sana?" serunya dengan suara sedikit gemetar. Namun, jawaban yang ia dapatkan hanyalah bunyi ombak yang menghantam perahu. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Arya, datanglah kepadaku." Arya menggenggam erat tali pancingnya, jantungnya berdegup kencang. Ketika ia memandang ke depan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Jauh di tengah lautan, ada cahaya kehijauan yang perlahan bergerak mendekatinya. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya menampakkan sosok seorang wanita yang berdiri di atas permukaan air. Ia mengenakan kebaya hijau yang berkilauan seperti zamrud, rambut panjangnya terurai seperti sutra hitam yang tergerai. Wanita itu tersenyum lembut, namun ada sesuatu yang misterius di matanya yang membuat Arya terpaku. "Siapa kau?" tanya Arya dengan suara bergetar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini mimpi? Atau hanya hayalannya semata? Wanita itu mendekat, langkahnya seolah meluncur di atas air tanpa meninggalkan riak. "Aku adalah penguasa laut ini, Arya. Aku telah lama mengamati keberanian dan ketulusanmu. Aku datang untuk membawamu ke tempat yang lebih indah." Arya mundur sedikit, tubuhnya gemetar. "Mengapa aku? Aku hanyalah seorang nelayan biasa. Apa yang kau inginkan dariku?" Wanita itu tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan yang dalam. "Kau memiliki jiwa yang murni, Arya. Aku membutuhkan seseorang sepertimu di istanaku. Datanglah, dan aku akan menunjukkan dunia yang tak pernah kau bayangkan." Arya merasa ragu. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan rasa penasaran. Namun, sebelum ia sempat menjawab, angin kencang tiba-tiba bertiup, menciptakan pusaran air di sekeliling perahunya. "Tunggu. Apa yang kau lakukan?" teriak Arya, mencoba bertahan di atas perahu yang bergoyang hebat. Wanita itu mengulurkan tangannya. "Peganglah tanganku, Arya. Percayalah padaku." Arya memandang tangan itu dengan penuh keraguan. Ia tahu ini bukan hal yang normal. Tetapi entah mengapa, ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya untuk menerima uluran tangan tersebut. Dengan gemetar, ia akhirnya meraih tangan wanita itu. Sekejap kemudian, perahu Arya terguncang hebat. Ombak tinggi muncul entah dari mana, menenggelamkan perahunya dalam sekejap. Arya mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh ombak. Ia merasa tubuhnya ditarik oleh arus yang kuat, membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika Arya membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dinding-dindingnya berkilauan seperti mutiara, dan lantainya memantulkan cahaya seperti kristal. Di sekelilingnya, ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas, seolah-olah mereka adalah bagian dari tempat itu. "Selamat datang di istanaku," suara lembut wanita itu terdengar lagi. Arya menoleh dan melihat wanita yang sama, kini berdiri di hadapannya dengan senyum menenangkan. "Ini adalah tempat di mana kau akan tinggal bersamaku." Arya bangkit perlahan, masih merasa bingung. "Apa yang kau inginkan dariku? Mengapa kau membawaku ke sini?" "Arya," wanita itu melangkah mendekat, matanya menatap dalam.
Kau istimewa. Aku telah mencari pendamping selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menemukannya. Aku ingin kau menjadi bagian dari kehidupanku. Arya menatap wanita itu dengan ekspresi bingung. Pendamping? Aku tidak mengerti. Aku memiliki keluarga di daratan, kehidupan yang harus aku jalani. Aku tidak bisa tinggal di sini. Senyum wanita itu memudar sedikit. Kau akan terbiasa, Arya. Di sini, kau akan memiliki segala yang kau butuhkan. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi. Tidak. Arya menggeleng, suaranya mulai tegas. Aku tidak bisa. Aku harus kembali. Keluargaku akan mencariku. Wanita itu menghela napas panjang, namun kali ini senyumnya tidak terlihat lagi. Kau tidak mengerti, Arya. Sekali kau berada di sini, tidak ada jalan kembali. Ini adalah takdirmu. Arya merasa tubuhnya lemas. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari jalan keluar, namun yang ia lihat hanyalah keindahan yang menyesakkan dada. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus keluar dari sini. Ia mencoba berlari, namun langkahnya terhenti ketika wanita itu menjentikan jarinya. Lantai di bawahnya berubah menjadi air, membuat Arya tergelincir dan jatuh. Ia meronta, namun tubuhnya seolah terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Wanita itu mendekat, matanya penuh ketegasan. Tenanglah, Arya. Di sini, kau akan menemukan kedamaian. Percayalah, ini yang terbaik untukmu. Air mata mulai menggenang di mata Arya. Ia merasa terperangkap, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar ada jalan keluar dari tempat ini. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa doa itu mungkin tidak akan terkabul. Ketika Arya mulai membuka matanya, sinar lembut menyilaukan penglihatannya. Ia terbaring di sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit-langit istana itu seperti berlian yang memantulkan cahaya biru kehijauan. Suara gemericik air menenangkan, seolah berbisik halus ke telinganya. Namun, ketenangan itu tidak memberi rasa damai bagi Arya. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ketakutan menyeruak di dadanya ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang dikenalnya. Sudah bangun? Suara lembut namun tegas itu mengejutkan Arya. Ia menoleh dan melihat wanita yang membawanya ke tempat ini, berdiri di ambang pintu besar yang terbuat dari batu koral. Sang wanita, dengan senyum tenang di wajahnya, melangkah masuk. Aku harap istirahatmu cukup nyaman. Kau akan butuh tenaga untuk menikmati tempat ini. Arya tidak menjawab. Ia memandang sekeliling ruangan itu, mencari sesuatu yang tampak seperti jalan keluar. Namun, yang ia temukan hanyalah dinding-dinding megah yang berkilauan dan pintu besar yang dijaga oleh dua sosok tinggi berkulit biru. Aku tidak seharusnya ada di sini, ujar Arya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada wanita itu. Sang ratu mendekat, duduk di sebuah kursi yang terlihat seperti tahta kecil, dihiasi dengan kerang-kerang putih. Arya, kenapa kau selalu menolak takdir? Banyak yang bermimpi untuk berada di sini, tapi kau menolaknya. Suaranya terdengar seperti nada kecewa, namun masih ada kelembutan di dalamnya. Aku tidak meminta semua ini. Arya memotong, suaranya meninggi. Aku memiliki kehidupan di daratan. Keluarga, teman. Kau tidak punya hak mengambil itu dariku. Ratu itu tersenyum tipis, seolah tidak terganggu oleh kemarahan Arya. Kau berbicara seolah-olah aku memaksamu. Kau mengambil tanganku, Arya. Kau datang atas kehendakmu sendiri. Arya terdiam, teringat saat ia memegang tangan wanita itu di perahu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan singkat itu akan membawanya ke sini, menjauh dari semua yang ia kenal. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku hanya ingin kembali. Sang ratu menghela napas panjang. Kembali? Kembali ke apa? Kehidupan yang melelahkan sebagai nelayan? Berjuang melawan ombak untuk sekadar bertahan hidup? Di sini, kau akan mendapatkan segala yang kau butuhkan, Arya. Tidak ada kesulitan, tidak ada rasa lapar. Hanya kedamaian. Tapi itu bukan hidupku, ujar Arya dengan suara rendah. Ia menatap sang ratu dengan tatapan penuh luka. Aku tidak peduli dengan semua ini. Aku hanya ingin kembali ke rumah. Ratu itu berdiri,
wajahnya berubah menjadi lebih serius. Kau tidak mengerti, Arya. Istana ini adalah rumahmu sekarang. Semakin cepat kau menerima itu, semakin mudah bagimu untuk menemukan kebahagiaan di sini. Ia melangkah pergi, meninggalkan Arya sendirian di ruangan besar itu. Hari-hari berlalu, dan Arya mulai mengenal lebih jauh tentang istana itu. Ia diperlakukan seperti seorang pangeran, dengan pelayan-pelayan yang selalu siap melayani kebutuhannya. Makanan yang disajikan begitu mewah, dengan cita rasa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, semua itu tidak membawa kebahagiaan. Hatinya tetap merasa kosong. Suatu hari, seorang pelayan bernama Rika, yang tampak seperti manusia biasa namun memiliki sirip kecil di belakang telinganya, menghampiri Arya saat ia sedang duduk di taman istana. "Tuan Arya, Anda terlihat tidak bahagia. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu?" Arya menoleh, mencoba tersenyum meski wajahnya penuh dengan rasa lelah. "Tidak ada yang bisa kau lakukan, Rika. Aku hanya ingin pulang." Rika terdiam sejenak, lalu duduk di samping Arya. "Tidak banyak yang bisa keluar dari istana ini, Tuan. Tapi saya mengerti perasaan Anda. Banyak yang merasa sulit untuk menyesuaikan diri di awal." "Mengapa sulit untuk keluar?" tanya Arya, nadanya tajam. "Apakah ini penjara?" Rika tampak ragu, tetapi akhirnya menjawab. "Istana ini dilindungi oleh kekuatan Sang Ratu. Tidak ada yang bisa pergi tanpa izinnya. Dan hampir tidak ada yang mendapatkan izin itu." Arya mengepalkan tangannya, kemarahan mulai memenuhi dadanya. "Jadi aku benar-benar terjebak di sini," gumamnya. Ia menatap Rika dengan mata yang penuh harap. "Apakah kau tahu caranya? Ada cara untuk melarikan diri dari sini." Rika tampak ketakutan mendengar pertanyaan itu. "Tuan Arya, saya mohon, jangan bicarakan hal itu. Jika Sang Ratu mendengar, Anda akan dihukum." Arya merasa frustrasi. Ia berdiri, berjalan menjauh dari Rika. Hatinya dipenuhi dengan rasa putus asa. Ia memandang jauh ke lautan yang terlihat dari taman istana, membayangkan kehidupan di daratan yang kini terasa begitu jauh. Malam harinya, Arya memutuskan untuk mengelilingi istana itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Ia melewati lorong-lorong panjang yang dipenuhi cahaya biru kehijauan, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang penuh dengan lukisan dan ukiran. Di salah satu dinding, ia melihat lukisan yang menarik perhatiannya. Lukisan itu menggambarkan seorang pria yang tampak seperti manusia biasa, namun di sekelilingnya ada makhluk laut yang berlutut dengan penuh penghormatan. "Dia juga sepertimu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Arya. Ia menoleh dan melihat Rika berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak cemas. "Apa maksudmu?" tanya Arya dengan alis terangkat. "Pria itu, dia dulu juga manusia. Sang Ratu membawanya ke sini karena ia juga dianggap istimewa. Tapi dia mencoba melarikan diri. Dan..." Rika terdiam, seolah tidak berani melanjutkan. "Apa yang terjadi padanya?" desak Arya. Rika menundukkan kepalanya. Dia dihukum. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menentang Sang Ratu. Arya merasa tubuhnya gemetar. Ia memandang lukisan itu dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Jadi, aku tidak punya pilihan. Aku harus tetap di sini selamanya?" Rika tidak menjawab, hanya menatap Arya dengan ekspresi penuh belas kasihan. "Tuan Arya, Anda harus berhati-hati. Sang Ratu sangat menyayangi Anda. Tapi rasa sayangnya bisa berubah menjadi amarah jika Anda mencoba melawannya." Arya hanya terdiam, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia tidak ingin menyerah, tetapi ia juga tahu bahwa melawan Sang Ratu bukanlah hal yang mudah. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ia akan menemukan cara untuk keluar dari istana ini, apapun risikonya. Malam itu, Arya duduk di tepi sebuah kolam kecil di taman istana. Airnya memantulkan cahaya seperti berlian, dan ikan-ikan kecil berenang tenang di bawah permukaan. Namun, tidak ada yang bisa menenangkan hatinya yang bergejolak. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, kebebasan. Ia tidak peduli dengan risiko yang mungkin dihadapi. Baginya, lebih baik mati mencoba melarikan diri daripada menghabiskan sisa hidupnya sebagai tawanan. Pikiran itu semakin menguat ketika ia melihat bayangan Sang Ratu yang tampak berjalan di lorong istana, diiringi oleh para pengawal setianya.
Tatapan mata sang ratu yang biasanya lembut kini terasa seperti pengawas yang tidak akan membiarkan Arya melakukan kesalahan sedikitpun. Ia tahu, waktunya terbatas. Jika ia ingin melarikan diri, ia harus melakukannya malam ini. Ketika malam semakin larut dan suasana istana mulai sunyi, Arya menyelinap keluar dari kamarnya. Ia melangkah hati-hati di sepanjang lorong, memastikan tidak ada penjaga yang melihatnya. Langkahnya membawa ia ke aula besar, tempat ia melihat lukisan pria yang dulu menjadi tawanan. Ia berdiri di depan lukisan itu sejenak, mencoba membaca setiap detail yang mungkin memberinya petunjuk. Matanya tertuju pada sebuah ukiran kecil di sudut lukisan yang ia lewatkan sebelumnya. Ukiran itu berbentuk peta kecil yang menunjukkan jalur menuju sebuah pintu keluar. Pintu keluar. Bisik Arya sambil menggenggam hatinya yang berdebar kencang. Ia mengingat setiap garis pada peta itu dan segera berbalik, melangkah menuju tempat yang ditunjukkan. Perjalanan itu tidak mudah. Arya harus melewati lorong-lorong gelap yang tidak pernah ia jelajahi sebelumnya. Beberapa kali ia mendengar langkah kaki penjaga dan terpaksa bersembunyi di balik pilar besar atau bayangan dinding. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, Arya akhirnya tiba di depan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu karang. Pintu itu dihiasi dengan ukiran rumit berupa makhluk-makhluk laut yang tampak hidup. Di tengah pintu, terdapat sebuah lubang kecil berbentuk bintang. Arya mengerutkan alisnya. Ia ingat pernah melihat benda berbentuk serupa di ruang tahta sang ratu. Ia harus kembali untuk mengambilnya. Dengan hati-hati, Arya menyelinap ke ruang tahta. Ruangan itu kosong, tetapi ia tahu ia harus bergerak cepat sebelum seseorang menemukannya. Di atas meja kecil di sebelah tahta, ia melihat sebuah benda kecil berbentuk bintang yang berkilauan. Ia meraihnya dengan tangan gemetar, lalu segera berbalik untuk pergi. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, suara lembut namun tegas menghentikannya. "Mau kemana kau, Arya?" Suara itu membuat tubuh Arya membeku. Ia perlahan menoleh dan melihat sang ratu berdiri di ambang pintu, wajahnya tidak lagi menunjukkan kelembutan. Ada kekecewaan mendalam di sana, bercampur dengan amarah yang dingin. "Aku ingin pulang," ujar Arya dengan suara gemetar. Namun, ada tekad yang kuat dalam sorot matanya. "Kau tidak berhak menahanku di sini. Aku punya hidup di luar sana." Sang ratu melangkah mendekat, matanya bersinar tajam seperti pedang. "Pulang? Pulang ke apa, Arya? Kau tidak akan menemukan kebahagiaan di luar sana. Dunia yang keras itu tidak pernah menghargaimu seperti aku menghargaimu. Tapi aku tidak menginginkan ini." Arya berteriak, suaranya menggema di ruangan besar itu. "Aku lebih memilih kesulitan di daratan daripada kehidupan penuh kepalsuan di sini." Ratu itu terdiam sejenak, seolah mencoba memahami rasa sakit yang ada di hati Arya. Namun, ketegasannya kembali muncul. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi," katanya dengan nada dingin. Ia menjentikan jarinya, dan seketika lantai di bawah Arya mulai berubah menjadi air. Arya tidak menyerah. Ia menggenggam erat bintang kecil itu dan melompat keluar dari ruangan sebelum air bisa menenggelamkannya. Ia berlari secepat mungkin, kembali menuju pintu besar yang dilihatnya sebelumnya. Langkah-langkah penjaga mulai terdengar di belakangnya, tetapi ia tidak menoleh. Dalam hatinya, ia hanya berfokus pada pintu itu, jalan keluar menuju kebebasan. Ketika Arya tiba di depan pintu besar itu, ia segera memasukkan bintang kecil ke dalam lubangnya. Namun, pintu itu tidak langsung terbuka. Sebaliknya, cahaya biru kehijauan mulai bersinar dari ukiran-ukiran di pintu, menciptakan pola rumit yang bergerak seperti aliran air. "Tidak mungkin," teriak sang ratu, yang kini berdiri beberapa meter di belakang Arya. Wajahnya penuh dengan kemarahan, dan tangannya terangkat, bersiap untuk mengeluarkan kekuatan yang akan menghentikan Arya. Arya tidak peduli. Ia memutar bintang kecil itu dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Cahaya semakin terang, dan akhirnya pintu besar itu terbuka perlahan, memperlihatkan pemandangan laut yang luas di luar sana. Sang ratu berteriak. Suaranya menggema di seluruh istana. "Arya! Jangan lakukan ini. Jika kau pergi, kau tidak akan pernah bisa kembali." Arya menoleh sejenak, menatap sang ratu dengan tatapan penuh rasa sakit.
Aku tidak ingin kembali, katanya pelan, lalu melangkah keluar dari pintu itu. Begitu Arya melewati pintu itu, ia merasakan tubuhnya diselimuti oleh arus kuat yang membawanya naik ke permukaan. Ia berjuang untuk bernapas, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa lega yang luar biasa. Ketika akhirnya ia muncul di permukaan air, ia melihat cahaya matahari yang hangat menyambutnya. Ia telah bebas. Arya berenang menuju pantai, tubuhnya lemah tetapi hatinya penuh dengan keberanian. Ketika ia mencapai daratan, ia berlutut di pasir, menangis sejadi-jadinya. Ia menoleh ke lautan yang luas, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang hampir menjadi penjaranya selamanya. Namun, jauh di dalam hatinya, Arya tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia telah kembali ke daratan, tetapi ia juga sadar bahwa pengalaman itu telah mengubahnya. Ia tidak lagi sekadar seorang nelayan. Ia adalah seseorang yang telah melawan takdirnya sendiri dan menang.